Polemik tambang nikel di Raja Ampat saat ini masih disorot. Pelaksana Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Aditya buka suara. Ia menyampaikan bahwa perusahaan menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri SDM yang hingga proses verifikasi lapangan selesai. Karena Menteri Bahlil atas perintah daripada Prabowo, ada 4 perusahaan itu dihentikan sementara daripada izin tambangnya. Cuma pertanyaannya, ya kan, kenapa cuma sementara? Bahasa sementara ini mencurigakan loh. Artinya Menteri Bahlil jangan buat kata-kata dan statement-statement bahasa-bahasa yang mencurigakan begitu. Artinya apa? Bilang sama masyarakat dihentikan dan stop secara permanen, dan tidak akan dibenarkan ada tambang di daerah wisata, yang itu wisata satu-satunya, yang wisata tujuan paling utama di Papua. Jadi harus tegas begitu. Jangan di stop dia punya izin sementara. Apa harus ada kong kali kong dulu? Kan menjadi begitu pemikiran masyarakat. Kalau Bahlil bilang itu di stop dan dicabut izinnya sementara, berarti artinya katakanlah cuma 1 minggu atau 2 minggu, atau katakanlah 1 bulan 2 bulan begitu. Habis itu nanti diberikan lagi izinnya. Itu bahasa sementara itu. Berarti setelah sementara ini terpakai lagi izinnya itu. Kira-kira begitu. Jadi itulah kadang-kadang bahasa-bahasa pejabat ini, bahasa-bahasa yang artinya membuat kecurigaan masyarakat itu semakin meningkat begitu. Coba buat ketegasan. Tidak akan pernah, tidak akan lagi pemerintah akan memberikan izin terhadap aktivitas tambang-tambang yang ada di daerah ataupun sekitaran tempat wisata Raja Ampat. Seperti itu kan tegas begitu. Ini pertama-tama Bahlil bilang cuma 1 di situ beraktivitas, ternyata banyak. Jadi Bahlil ini juga tidak benar ini. Ini perlu dipecat juga ini. Ini sudah semakin tidak benar ini orangnya nih. Ini penjilat juga nih sepertinya nih, siapa nih si Bahlil ini. Ini pura-pura apa aja, pintar bersilat lidah jadi depan masyarakat, tapi otaknya ini sebenarnya ini mau menggarong aja nih sebenarnya nih. Jadi makanya aku bilang, kenapa harus begitu buat statement kepada masyarakat. Nah, teman-teman, apalagi akhir-akhir ini kan dikait-kaitkan tambang itu adalah ada di situ pemiliknya Jokowi dan Iriana. Karena tambang itu ada terlihat di sana itu untuk transit pengangkutan tambang itu ke kargo besar di tengah laut. Ada beberapa kapal di situ untuk mengangkut dari pelabuhan nikel ke tengah laut, transit ke kapal kargo. Jadi ternyata nama lambung kapal itu ada Iriana, ya. Iriana ada. Sebenarnya bukan Iriana aja, Dewi Iriana. Jadi dikait-kaitkan orang bahwa yang punya kapal itu pasti Iriana Jokowi, kira-kira begitulah. Itu nama daripada tongkangnya. Dan ada lagi tugboat. Tugboat ini yang untuk menarik tongkangnya itu, penariknya itu. Jadi tongkang ini kan tidak ada mesinnya. Jadi satu lagi ada yang punya mesin, tugboat namanya. Itu untuk menarik daripada tongkang tadi. Di tongkang ini dibuat nikel itu dimuat di nikel itu di dalam tongkang ini. Jadi tugboat ini yang narik ke tengah laut begitu. Jadi tugboat ini nama lambungnya itu dituliskan di situ dan tertulis jelas memang di situ JKW Mahakam. Itu tulisan yang ada di situ. Bukan Jokowi ya. JKW Mahakam. Gitu ya. Jadi sepertinya semacam JKW itu kan dicurigai orang Jokowi begitu. Jadi bisa, apalagi orang-orang yang sudah sakit hati sama pemerintah atau sakit hati sama khususnya Jokowi ya. Ini jadi bahan perang ini buat mereka ini. Ini peluru rudal besar-besaran ini untuk Jokowi ini. Karena ada di situ Iriana, ada pula JKW. Jadi JKW itu kan Jokowi kan, kira-kira begitu disingkat begitu. Jadi yang menarik itu JKW, yang ditariknya Iriana. Namanya Dewi Iriana, dia punya nama lambung, dia punya tongkang. Jadi sekarang lagi maraknya nih. Pokoknya lagi dituduh habis-habisan, dipitnah habis-habisan ini daripada nama lambung kapal ini. Pokoknya dikait-kaitkan kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi lah pemiliknya. Ternyata Pak Jokowi ini punya banyak saham di mana-mana, tambang pun ada, kira-kira begitulah. Jadi selama ini dia pura-pura baik, pura-pura alim, katanya mau berantas penipuan ataupun perkorupsian. Ternyata dia banyak ini harta-harta. Oke, sekarang begini aja dulu ya. Seandainya itu punya Jokowi, emang apa salahnya? Emang Jokowi tidak bisa beli tongkang dan tugboat? Tongkang itu berapa sih harganya itu? Paling-paling harganya tongkang itu sekitar 50 juta, 80 juta itu tongkang. 80 miliar lah. Anggaplah 70, 80 miliar lah gitu maksud saya.
Sama dengan takbotnya 150 miliar begitu. Masa Jokowi tidak bisa beli itu 150 miliar? Contohnya, nggak harus korupsi loh. Kan dia juga kan pengusaha. Jadi artinya kalau soal kapal yang dua itu aja yang dibilang, masa Jokowi tidak bisa beli itu? Seandainya benar-benar dia punya ya. Ternyata teman-teman, karena desakan-desakan daripada anti Jokowi, desakan-desakan yang betul-betul sudah tidak senang dan tidak menyukai daripada keluarga Pak Jokowi, itu diklarifikasi kepada menteri. Sebenarnya ini punya siapa, kan kira-kira begitulah. Mereka desak itu menteri itu. Ternyata dikonfirmasi kepada departemen ataupun yang membidangi Kementerian Perhubungan dan Kelautan, bahwa dilihat dia punya daftar nama-nama yang punya kapal yang ada di daerah Tambang Raja Ampat itu, JKW itu ternyata bukan milik daripada Jokowi. Dan Dewi Iriana itu bukan milik daripada Jokowi juga. Jadi setelah udah dicek, ditunjukkan semua daftar nama-nama kapalnya, ditunjukkan nama-nama perusahaannya, ternyata tidak ada kaitannya dengan Jokowi, tidak ada kaitannya dengan keluarga Jokowi. Memang sadis orang-orang itu, sudah memfitnah, sudah menghina duluan, sudah membuli habis-habisan gara-gara nama lambung kapal itu. Udah dikait-kaitkan dengan macam-macam saja dibuat itu, dihina dihabis-habisin lah. Pokoknya Jokowi dan Iriana, pokoknya semua keluarga Jokowi itu habis dihina dan direndahkan mereka gara-gara kapal yang bernama Iriana dan kapal yang bernama JKW tadi. Ternyata fitnahan-fitnahan mereka sudah terbukti dan tuduhan-tuduhan mereka gagal, dan mereka tidak mempunyai bukti setelah ditunjukkan daripada Departemen Perhubungan Kelautan nama-nama dan perusahaan apa yang mempunyai kapal akses yang ada pengangkutan ke Tambang Raja Ampat itu. Ternyata sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi. Memang sadis sekali mereka ini. Tidak boleh dilihat huruf yang mirip-mirip dengan keluarga Pak Jokowi begitu. Ya namanya Iriana itu kan banyak nama Iriana. Kan namanya pun di situ Dewi Iriana juga yang dibuat di situ, bukan Iriana Jokowi. Kecuali Iriana JKW dibuat mungkin. Itu pun JKW itu kan singkatan, tak tahu kita banyak singkatan JKW itu. JKW itu bukan hanya Jokowi. Siapa bilang JKW itu harus Jokowi? Tidak akan mungkin JKW itu pastinya Jokowi begitu ya kan. Jadi orang-orang memang udah sengaja benci begitu ya. Sudah orang-orang memang ingin senangnya memfitnah daripada, ya saat inilah kesempatan besar lagi. Artinya udah difitnah daripada ijazah, gagal dari ijazah, ini lagi ditempul orang itu. Jadi mereka-mereka pemiknah yang tidak suka, yang artinya pembenci-pembenci daripada keluarga Jokowi, ya saat inilah saat adanya masalah-masalah pertambangan yang di Raja Ampat ini. Disinilah kesempatan orang itu menggempur daripada Pak Jokowi sekarang. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan kapal yang sudah diseru-serukan selama ini bahwa Jokowi pemilik tambang itu dan Jokowi pemilik kapal itu. Begitu teman-teman.